Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak, Ibu, Guru yang ada di aula yang sudah meluangkan waktu untuk ikut diseminasi di kegiatan saya, ya, untuk nanti memaparkan 7 jurus bidang hebat. Nah, nanti ada 7 jurus yang akan saya paparkan, tapi nanti akan saya fokuskan hanya 2 saja ya. Jadi saya mohon nanti kerjasamanya Bapak Ibu, kita akan ketemu di sini 1 jam. Nanti kalau seandainya lebih, ya saya mohon maaf. Tapi yang jelas saya mengatakan dulu, nanti kalau ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, tolong diberitahu bahwa harus ikut membantu saya. Oke, gitu ya? Siap ya? Siap. Oke, jurus yang pertama itu adalah kenali potensi. Nah, ini sudah saya praktekkan kemarin dengan anak kelas 12. Kenapa ini saya praktekkan dengan anak 12? Karena di dalam mengenali potensi ini sangat berguna sekali di anak 12, karena dengan potensi dia akan bisa mengembangkan kemampuan yang didapatkan atau yang ada. Terkadang siswa sekarang atau anak sekarang kalau disuruh untuk mengenali potensi atau menggali potensi yang ada pada dirinya, itu biasanya dia bingung. Ditanya saja, coba sebutkan 10 kelebihan Anda, itu biasanya sudah pada bingung. Ya, tetapi kalau coba sebutkan 10 kelemahan Anda, itu pasti bisa. Ya. Jadinya potensi ini yang akan nantinya untuk meraih sebuah kesuksesan. Nah, dari menggali potensi atau kenali potensi itu ada gaya belajar. Seharusnya anak-anak itu sudah mengenali gaya belajarnya. Kemarin kelas 12 sudah mengenali gaya belajarnya dia masing-masing. Dengan gaya belajar dia akan menyesuaikan. Oh, ada 3 gaya belajar. Ya, gaya belajar yang pertama itu audio visual. Terus gaya belajar yang kedua apa, Bapak Ibu? Visual. Terus gaya belajar yang ketiga kinestetik. Ya. Untuk gaya belajar yang visual, dia cenderung belajarnya, cenderung bisanya itu melihat. Ya. Pak, apa hanya melihat saja? Bukan masalah hanya melihat saja. Pak Indro masuk aja enggak? Apa Pak Indro? Ya, masuk aja, enggak apa-apa, enggak apa-apa, monggo. Ya, jadi dia cenderungnya lebih pahamnya, maksudnya lebih pahamnya itu dengan cara melihat. Ya. Kalau audio itu lebih pahamnya dengan mendengar. Jadi ada anak itu yang belajarnya dengan membaca tetapi keras. Apakah itu salah? Kemarin ada yang bertanya, enggak salah. Ya, setelah sesi itu ada yang bertanya, Pak, kalau saya itu belajar dengan membaca keras, itu sebenarnya tapi gaya belajar saya ke audio, Pak. Saya beritahu, itu memang benar. Bukan masalah kamu membacanya, tetapi itu masalah kamu mendengarnya dengan keras. Itu tadi sebenarnya yang bisa masuk di dalam diri kamu. Oh, dia baru paham setelah ikut sesi kemarin dengan menggali potensi. Yang selanjutnya, yang ketiga, kinestetik. Kinestetik itu biasanya itu cenderung dengan praktek. Ya, tadi ada sedikit masalah mic-nya, ya baterainya habis. Terus ini yang kinestetik. Kinestetik cenderung kalau Bapak Ibu guru tahu praktek. Nah, itu biasanya orang-orang yang kinestetik itu orang-orang yang pahamnya itu cenderung praktek atau menggunakan alat peraga. Itu biasanya dia lebih cepat untuk belajarnya. Nah, ini nanti yang saya gali di potensi ini. Tapi sebelum ini saya bahas lebih lanjut, biar nanti Bapak Ibu juga tahu bahwa
untuk pembelajaran mendalam ini guru BK punya 7 jurus guru BK hebat. Nah ini nanti saya akan sedikit memberikan, tetapi nanti tidak sedalam 2 jurus ya. Nanti biar semuanya tahu, oh ternyata BK sekarang ada 7 jurus. Nah kita langsung saja dulu ya ke jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Oke, ini kelola emosi. Kenapa ada kelola emosi? Nah, terkadang guru dalam menghadapi murid sering emosi atau tidak? Sering apa buatan? Sering ya? Nah, sering. Dengan seringnya emosi, saya bentar langsung ini aja lah, yang penting aja dulu ya. Nah ini ya, guru sekarang dihadapkan dengan anak-anak yang Gen Z katanya atau Alpha. Ini generasinya ya, generasi kita sudah berbeda, maka seorang guru harus bisa mengelola emosi tersebut ya. Jadi jangan sampai seorang guru mudah terpancing. Benar gak? Biasanya yang memancing itu adalah siswanya, bukan gurunya ya kan. Contoh misalnya ada siswa yang melanggar aturan, apakah siswa itu langsung dimarahi? Ya, tidak. Kebanyakan guru itu kalau melihat siswa yang bermasalah atau yang punya masalah atau dia sedikit melanggar aturan yang ada di sekolah, itu biasanya langsung kena marah dulu. Benar gak? Nah yang ditakutkan itu nanti saat siswanya ditegur dengan suara kasar atau suara yang menurut siswanya itu agak membentak, itu dia malah akan cenderung membentak lagi, berani. Nah itu jangan sampai itu yang akan membuat kita ikut tersulut emosinya ya. Ini kalau suatu saat ada waktu akan saya praktekkan, nggak apa-apa. Ini kemarin kalau saya di diklat itu saya dikasih kertas kayak gini, di situ ada permasalahan, diungkapkan permasalahan. Saya cuma tak terus yang lainnya bingung. Bagus sih, mau dilus nggak apa-apa. Dan kenapa kok dilus? Nggak apa-apa. Jangan emosi, sabar semuanya pada tertawa. Bagi saya kita itu jangan langsung menyimpulkan sebelum tahu rentetan permasalahan. Nah, setelah tahu permasalahannya, maka akan kecewa. Ibarat kertas kalau sudah diremas-remas itu akan membekas. Satu membekas, dia juga nanti akan merasa sudah tidak bisa mulus lagi. Nah itu yang terkadang kita itu perlu mengidentifikasi sebuah masalah ya. Pak Bu, mohon maaf ini saya tidak mengajari Bapak Ibu karena Bapak Ibu lebih senior daripada saya, tapi ini hanya yang saya dapatkan dari yang kemarin. Memang kalau yang kemarin itu ada suatu permasalahan, tolong nanti di permasalahan ini kamu implementasikan ke kertas ini seandainya perasaan Anda. Saat itu saya cuma harus saja terus. Tapi yang lain, wah, mungkin di balik itu ternyata ada alasan. Contoh, siswa terlambat. Mungkin ada bapak ibu yang langsung marah. Kamu terlambat itu kenapa? Kenapa tidak ditanyakan dulu? Mas, Mbak, kamu terlambat ada apa? Mungkin saja ada kejadian saat dia berangkat sekolah. Tersebut. Nah, mungkin banyak bocor, betul nggak? Atau dia di jalan menolong seseorang, atau salah kalau menolong seseorang, kan nggak salah, gitu loh. Nah, kalau kita sudah marah dulu, baru nanti mendapatkan penjelasan, maka yang menyesal adalah guru.
sini ada yang namanya pengelolaan emosi. Tapi ini nggak bahas terlalu dalam karena nanti hanya 2. Ini langsung saja saya lanjut ya. Kalau mau minta besok suatu saat, ya nggak apa-apa kalau ada waktu. Nah, ini tumbukan resiliensi atau daya lenting. Apa itu yang dimaksud daya lenting? Adalah menumbuhkan kembali semangat dari keterpurukan. Ini nanti yang akan saya bahas ya. 2 jurus yang nantinya akan saya bahas. Kenapa saya memilih ini? Karena saya pertimbangkan ada beberapa mungkin yang belum bisa untuk membantu siswa bagaimana saat siswa terpuruk. Nah, ini biasanya saat konseling nantinya. Pak, apakah menumbuhkan naturalisasi ini bisa saya kasihkan? Bisa, tetapi cenderung efektifnya itu kalau konseling. Jadi, kita buka dulu sebentar, nanti dilanjutkan yang nanti. Kita buka dulu ya. Nah, ini ya, daya lenting. Ya, kemampuan membangkitkan kembali setelah menghadapi kesulitan, bukan sekedar atau tidak menyerah, tapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar terus berkembang. Nah, ini nanti ada pola pikir manusia itu ada 2 ya. Pola pikir yang nantinya ada 2 yang mempengaruhi kedepannya seseorang, yang fixed mindset dan growth mindset itu yang biasanya mempengaruhi ya. Ini yang nanti akan saya bahas, tetapi saya lanjut dulu ke yang keempat ya, biar semuanya. Kebiasaan berkesadaran. Yang dimaksudkan kebiasaan kesadaran ya ini mampu menumbuhkan kebiasaan karakter yang positif. Nah, terkadang kesadaran atau berperilaku positif itu kalau menurut Bapak Ibu itu terkadang perlu dipaksakan atau tidak. Mungkin ada yang mewakili Bapak Ibu bahwa untuk mencapai kebiasaan karakter yang positif dikembangkan berdasarkan nilai agama dan budaya gitu. Ya, itu cenderungnya dipaksakan atau tidak? Iya, kalau iya alasannya apa? Kalau tidak alasannya apa? Saya ingin tahu dulu. Monggo. Oke, terima kasih Pak Agus. Kalau menurut saya kebiasaan yang positif itu memang perlu dipaksakan karena kadang semua itu berawal dari keterpaksaan. Mungkin kalau saya pribadi di keluarga saya, sholat 5 waktu itu memang awalnya sholat 5 waktu itu kan sudah menjadi kebiasaan sih. Tapi untuk menanamkan disiplin dalam sholat 5 waktu itu di keluarga saya itu pertamanya pasti akan ada yang namanya paksaan. Nah, dari paksaan itu kalau sudah terbiasa, lama-lama akan menjadi kebiasaan yang berpositif. Seperti itu Pak Agus, terima kasih. Mungkin ada yang lainnya? Yo, ya apa-apa. Mungkin ada yang lainnya? Saya tidak menyalahkan kok. Ya, atau ada yang lainnya Bapak Ibu? Ada yang lainnya? Sudah? Masa sudah? Gak ada imbangnya ini. Satu dipaksakan, masa dipaksakan terus? Mungkin baik kan? Sudah yang sini? Oh enggak apanya? Oh harus dipaksakan. Sudah, menurut kesepakatan yang ada di sini Bapak Ibu bahwa kesadaran itu dipaksakan. Oh monggo pastikan. Iya, saya mencoba menyampaikan dari sisi lain. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kesadaran muncul dari dalam diri, Pak. Atau kalau dulu istilahnya motivasi intrinsik, itu mungkin akan lebih membekas. Karena ketika dia melakukan, dia harus sadar bahwa mengapa itu harus dilakukan. Itu akan lebih panjang, akan berdampak lebih panjang ketika motivasi itu muncul dari diri dia sendiri. Mungkin Pak. Oke. Terima kasih ya sama Bu Astika dan Bu Dewi Purnami. Kita lihat di slide itu hasilnya ada di sana. Tolong disimak dulu, dibaca dulu. Tapi ini nggak tak bahas terlalu dalam, makanya karena saya hanya
Dua jurus saja. Motivator sama inspirator. Kalau motivator kenali dari luar. Kalau inspirator kenali dari dalam. Melihat anak sebagai objek itu kalau dari luar. Terus inspirator melihat anak sebagai subjek. Nah, lebih baik yang mana? Ini antara dipaksakan dan yang tidak tadi sebenarnya. Gimana? Ya, lagi dia, lanjut lagi dia. Enggak apa-apa, tenang aja. Ya, tenang aja ya. Makanya ini dilihat dari ini juga saya. Ya. Yang satunya mengubah anak, membantu anak untuk mengubah dirinya sendiri. Itu kalau dari dalam. Oke. Terus yang satunya mengasumsikan anak pada dasarnya negatif, malas dan tidak mau belajar. Ya, orang tua berperan untuk menjadikannya positif. Tetapi kalau inspirator berasumsi pada dasar anak itu sudah punya modal positif. Pada dasarnya anak adalah pembelajar sejati. Nah, ini pasti kalau saya lanjut mesti ada perbedaan, benar kan? Ya. Pak, menurut saya Pak, harus dipaksakan. Pak, menurut saya ya dengan kesadaran. Tetapi nantinya kalau dia dipaksakan sampai itu nanti tertekan sekali, itu maka munculnya tidak kesadaran, tetapi adalah keterpaksaan. Berarti apakah jawaban saya salah? Bukannya salah, tetapi dalam koridor-koridor tertentu memang kita harus sedikit memberi ketegasan. Di situ mungkin yang merasa dipaksa, tetapi jangan berkata dipaksakan, tapi dikatakan ketegasan. Itu loh, jadinya biar sama-sama menjalankan itu, tetapi dari kesadaran dalam dirinya. Ini kita aja ya, Pak bahas ini aja ya. Kalau tak bahas terlalu dalam, nanti waktu saya habis. Yang kelima, jalin koneksi. Itu yang kelima aja. Nah, kenapa ini menjalin koneksi? Bahwa guru BK juga bisa menjalin koneksi dengan guru-guru yang lain. Atau kalau orang bilang Pak kepala sekolah bilangnya apa biasanya? Kolaborasi. Nah, ini. Ya sebenarnya guru BK itu cenderung lebih bisa berkolaborasi baik dengan guru mata pelajaran, guru wali kelas maupun guru wali kalau sekarang ya. Nah, itu ya. Jadi seorang guru BK itu memang cenderung kita lebih diajarkan fleksibel, kita berada di mana tempat kita bisa menyesuaikan. Ini ya, jadinya nanti kalau sudah terjalin kita koneksi, kolaborasi dengan guru-guru yang lain, guru BK itu akan lebih enak. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini pernah kolaborasi dengan guru BK dalam menghadapi permasalahan siswa aja. Nah, itu makanya perlu nggak kita kolaborasi dengan guru yang lain, guru mata pelajaran, terus pro atau yang lainnya juga perlu. Dan sebenarnya guru BK juga perlu kolaborasi dengan yang lainnya atau koneksi dengan yang lainnya. Guru BK kalau berdiri sendiri itu juga tidak akan bisa. Itu ini yang sudah saja gitu. Saya lanjut ke yang keenam. Nah, ini sambutannya. Selain koneksi tadi, ini ya, kolaborasi hampir sama. Kalau koneksi itu kita bisa kemana-mana, kolaborasi juga hampir sama. Bahwa guru BK itu cenderung nanti bisa kita berkolaborasi baik dengan guru yang ada di sini, juga dengan wali murid. Nah, biasanya terkadang yang wali murid ini yang terkadang
kita itu terkadang, mohon maaf kalau saya rapat, terkadang juga bilang kita itu dititipi tapi nggak bisa untuk mendatangkan walinya itu yang paling sulit sebenarnya kan walinya yang seharusnya kalau ada panggilan itu segera mesti biasanya. Ini kemarin saya juga sama sudah WA, jadi saya itu berusaha untuk manggil datang ke sini, tapi dia yang buat jadwal. Jadi saya itu yang menyesuaikan jadwalnya. Ya, makanya ini mohon maaf, ini sebenarnya jadwal saya itu untuk praktek ini di Jumat jam 1 sampai jam 2 ya. Saya takutkan nanti juga sama seperti ini. Ya kemarin itu juga sama wali murid, saya memanggilnya dia alasan Rewan langsung diwakili. Kan bagi saya yang namanya Rewan dengan anak itu kan penting yang anaknya. Walaupun ketemu saya itu hanya 10 menit lah, itu kan betul-betul Pak Bu. Tapi kok saya disuruh menyesuaikan orang yang Rewan. Saya terkadang juga berpikir ini yang salah sopo, sing bener sopo. Tapi ya udah kita turuti dulu. Rewannya sampai kapan Bu? Rewannya besok Bu datang. Rabu kita si Rewan. Oh Rewan boleh. Ya udah saya gitu. Ini kok jadi Rewan ya. Akhirnya saya sepakati bisanya hari apa? Bisanya hari Kamis mungkin saya bisa. Ya udah hari Kamis datang ke sekolah Ibu. Saya bilangnya gitu. Ya, nanti saya takutkan nanti ada alasan lagi. Nah, itu ya yang terkadang kita tuh merasa sudah dititipi, tapi kok tanggung jawabnya yang dititipkan itu kurang. Tapi nanti kalau dikatakan kayak gitu marah. Ya, mungkin Bapak Ibu belum pernah dimarahi wali, atau mungkin ya sudah pernah. Kalau saya Ibu, kalau guru BK itu mungkin sudah pernah semuanya, karena itu makanan-makanan yang ringan. Jadi tidak matur nuwun dulu tapi disahkan dulu. Bagus sih loh. Apa salah saya apa? Kan gitu. Ya. Ya seharusnya kan makasih ya Pak, saya gini-gini ya. Seharusnya gitu, tapi kan bagus. Ini saya sudah datang ke sini. Saya tuh datang sampai saya tuh nggak kerja loh. Oh mohon maaf ya. Dengan punten ya jangan nyambut damel. Sebenarnya juga gitu. Tapi ini berkaitan dengan perkembangan anak. Lah anakku piye? Ya seharusnya ya baik-baik karena yang namanya anak itu kan ya tidak seperti yang kita harapkan. Ya kalau semuanya sih pengennya baik, betul Pak Bu. Tapi kan ada beberapa anak yang mungkin perlu pendampingan. Nah itu loh. Yang anak-anak khusus yang perlu pendampingan, bukan inklusi ya, bukan abnormal ya, tapi anak-anak yang perlu pendampingan khusus itu memang tolong diperlakukan khusus, bukan berarti harus dikasih pita di dalam seragamnya, tapi tolong kalau kita sebagai guru jangan cuma sembarang langsung bilang, apalagi di depan umum, gitu ya. Jadi goresan-goresan perasaan, goresan-goresan yang ada pada psikologisnya itu nanti akan membekas yang saya takutkan. Gitu ya. Nanti kalau nggak percaya, ya bisa dibuktikan. Anak yang bermasalah itu kalau ditanya beneran senang nggak dia kalau saat dia sudah salah lebih disalahkan lagi, pasti dia sebenarnya akan berkata saya tidak suka dengan perilakunya. Gitu ya. Jadi saya mohon mungkin yang ikut di sini mungkin besok kalau ada temennya yang agak sedikit kayak gitu ya, tolong kalau bisa dilihat dulu itu permasalahannya apa. Kalau sekiranya kita nggak tahu, kita diam saja. Ya, walaupun saya ber-BB itu saya nggak cenderung nggak langsung bentak-bentak. Saya itu maksudnya kalau saya ini bukan urusan saya udah, tetapi kalau saya diminta tolong, saya akan tahu oh ini anak perlakuan khusus. Oh ini yang perlu digali dulu, diidentifikasi dulu permasalahannya. Terkadang belum tahu permasalahannya, belum mengidentifikasi, sudah ngejudge. Ini suara tertib, ini begini loh, telat tertib. Seperti telat tertib, nah apa mau ditertibkan? Kan jadi
jadi pertanyaan bagi saya. Kok jangan cuma disalahkan terus, tapi bagaimana dari yang salah itu kita sadarkan menjadi benar. Kan gitu. Sudah 1 jam. Gak apa-apa nih, lebih dari 1 jam gitu. Oke, yang terakhir ini menata situasi. Ini berkaitan dengan yang ada di sekolah, mengoptimalkan beberapa ekosistem yang ada di sekolah. Nah, karena kenyamanan itu mendukung dalam belajar. Kalau siswa atau peserta didik tidak merasa nyaman di sekolah, baik nyaman semuanya gitu, fisik maupun keadaan lingkungan ya. Nah, itu akan mempengaruhi dia dalam belajar. Aku sempat benar. Coba saja kita belajar atau kita dikasih materi dengan keadaan di samping rel kereta api dalam belajar. Kira-kira kita bisa nyaman nggak? Bisa masuk nggak? Ya, jangan disalahkan orangnya. Memang lingkungan tidak mendukung. Gitu. Jadi lingkungan itu penting. Makanya sekolah itu harus merasa nyaman. Nah, apalagi sekolah sekarang siswa harus gembira. Nah, yang mendalam, ya, itu kan harus gembira. Tanpa gembira, dia tidak akan belajar dengan optimal. Itu nih, ini dari 7 jurus sudah saya sampaikan semuanya. Tetapi saya nanti akan menggali yang lebih itu di jurus 1 dan jurus 2 yang kemarin sudah saya praktekkan dengan anak kelas 3. Kalau yang jurus ketiga itu saya praktekkan dengan anak kelas 2 karena kebetulan anak kelas 3 sudah PKL. Oke. Tadi melanjutkan di potensi. Tadi sudah sampai di gaya belajar, ya, dan bakat minat. Tetapi ada juga selain tentang gaya belajar dan bakat minat, itu ada kecerdasan majemuk. Nah, ini saya mohon Bapak Ibu juga tahu bahwa sudah dengar belum ya? Pernah dengar ya? Kecerdasan majemuk ya? Sudah belum Bu? Sebentar. Yang kecerdasan majemuk sudah pernah dengar atau pengen merasakan? Ada aplikasinya kok? Boleh? Oke. Kalau boleh berarti ini saya ini aja. Aku pintar ini aja dulu. Kalau ini sampai nggak bisa, nanti pakai yang satunya, yang ini. Yang ini dulu ya. Ya, aku pintar. Enggak, yang ini dulu aja. Ini aja dulu. Biasanya kalau ini langsung muncul. Tapi nanti kalau trouble baru pakai yang satunya. Atau saya WA. Oh ya udah. Iya, nunggu dulu. Tapi bisa, karena kemarin itu sempat nggak bisa. Tapi kalau nggak bisa nanti pakai yang satunya. Karena kalau itu saya sudah coba semua. Kalau nggak bisa nanti pakai yang satunya. Sabar ya. Tapi kan kalau nggak bisa pakai yang satunya bisa.
Sudah. Tunggu. Oh masih 3 menit. Iya, ikuti tes. Sampun ya. Kecerdasan majimu. Sebelumnya pernah Bu, Pak? Belum. Ya, kalau belum ya nanti kita coba saja ya. Karena ini kemarin sudah saya praktekkan dengan siswa. Itu ya, kecerdasan majemuk. Kalau ini tak lakukan dengan siswa, nanti siswa biar tahu kamu berada di kecerdasan yang mana. Gitu. Nanti hasilnya bisa dua-duanya Pak, bisa Bang, bisa. Tapi nanti lihat aja dulu hasilnya jenengan. Ya. Ikuti tes sekarang berarti ya? Ya, J. Sabar ya. Ya. Sudah? Ada yang bermasalah? Enggak, di aku pintar tadi Pak. Terdapat beberapa pertanyaan yang kamu minta geser. Mulai sekarang ya? J. Ini? Ya. Foto lah. Saya mbok paten ya. Nah, iki piye maten iki? Tadi jenengan pakai ini loh, yang aku pintar.id tes kemampuan. Ya. Nah, cerita. Oh iya. Paling butuh mati banget. Semua akan tinggal 5 menit. Coba. Ini gambarnya sudah selesai. Ini dia itu rumahnya lah. Tak kira gambarnya langsung selesai kok cepet banget. 10 menit itu Pak. Nah dari hasil yang kemarin hasil siswa itu dia akan tahu dia berada di kecerdasan majemuk yang mana yang nantinya mendukung dia untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, sehingga dia akan tahu oh ternyata saya termasuk di kecerdasan kayak gini. Nah, misalnya di kecerdasan visual spasial misalnya. Oh, berarti kalau saya itu di kecerdasan visual spasial membaca dan menulis itu adalah kesenangan. Ada orangnya biasanya pandai menyusun teka-teki. Ya, dia cenderung juga menghasilkan gambar, grafik dan badan. Itu dia dengan lebih baik. Serta dia cenderung menikmati gambar, melukis seni visual yang terus yang misalnya menggali pola dengan mudah. Kalau dia itu memahami pola itu mudah. Kalau kecerdasan visual spasial, tapi kalau kecerdasan linguistik itu biasanya mudah mengingat informasi tertulis dan lisan. Yang jarang baca dan menulis terus berdebat atau memberikan pidato persuasif. Selanjutnya mampu menjelaskan sesuatu dengan baik. Nah, yang linguistik juga verbal itu menggunakan humor saat bercerita. Ini biasanya orang-orang yang cerita sambil ada humornya. Jadi nanti kalau sudah mendapatkan kecerdasannya apa, nanti saya mohon Bapak Ibu nanti untuk membentuk kelompok misalnya. Ya, setelah itu berdiskusi. Ya, kemarin anak juga sama itu berdiskusi. Nah, nanti ini Bapak Ibu juga biar merasakan ya. Betul apa ya? Ya, siap. Atur.
Enggak, nanti di sini bikin ya Bapak ke saya. Apa Bu? Tadi jenis interpersonal. Saya I-nya 100, intranya 96. Hampir lagi. Nah itu, tapi lebih cenderung ke Kacek dikit banget imbang. Saya kira kan jenengan hasilnya. siap. Tapi cenderung lebih banyak apa? Intra. Ini. Intranya 96, internya Oh, malah internya berarti ya? Kalau Makanya saya kirimin jenengan. siap, ya. Kalau inter itu berarti berkomunikasi sama Mbak dengan baik, kalau dengan komunikasi Linguistiknya. Mbak, Nasyid itu musik, ya. energi. Kita akan berguna positif dengan orang lain. Ini orang lain yang cenderung bisa berkomunikasi dengan baik. Dan topik dalam pengaturan itu bisa mengkondisikan. Terus dasar intrapersonal menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri. Ini orang-orang yang bisa berintrospeksi tinggi. Ya, menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri. Nah, makanya tadi saya bilang ini introspeksinya tinggi. Wah, ini dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Nah, ini perasaan yang mendalam. Nanti coba kita cari dulu. Nanti ada lagi ya, yang seperti jenengan tadi. Makanya nanti saya pengen bahwa itu juga merasakan nanti yang satu komunitas dengan satu kecerdasan itu bisa bertukar pendapat. Aku kurang mudeng sik. Orang Ojo. Lah, bahasan seperti ini. karena ini ya, karena status dari dia dominan ya. Maksudnya kan ini juga ada tinggi. Iya, Ini betul. tinggi, ini tinggi. Nah, Ini termasuk di atas Iya. ada 70. iya. Kalau itu termasuk ini. Kalau jenengan berarti termasuk di inter. Tapi nanti ada, semoga ada, kita nggak tahu. Nanti imbang. Itu imbang. Karena ini kan hampir J. Tapi enggak, tapi nanti imbang. Ini dan ini itu imbang. Saya nggak tahu ini nanti ada apa enggak, tapi kita lihat dulu. Ya. Nah, nanti sabar dulu ya, Bu yang lain. Karena ini kalau Bu DP itu sambil benar-benar mendalam. Jadinya mengerjakan benar-benar mendalam gitu loh. Itu yang mendekati diri Anda nih, jangan diprotes di situ. Ini yang duduk yang mendekati, ya. Jadi kalau tes psikologi itu yang mendekati. Kok bukan? Ini Pak Agus jawabannya enak. Ya itu yang mendekati, bukan mewakili yang kamu harus kayak gini ya. Nah itu hasilnya. Nah, ya. Dan ini ada dua, logika matematika dan intrapersonal. Ini dua. Nah ini yang Pak. Ya. Nah ini, jangan lihat yang satu yang intra nih. Yang intra itu kayak definisinya. Iya. Ya, intra itu menganalisis kekuatan yang kelemahan sendiri, yang baik, menikmati ketika menganalisis teori, terus memiliki kesadaran diri. Biasanya orang-orang jadi dia sadarnya tinggi, maksudnya dia bisa berintrospeksi diri setelah dia melakukan apapun yang dia jalankan. Kalau dikirim ke saya, ya harus tadi Pak saya itu budaya kita di matematika ya. Matematika sama intrapersonal. Ini ya kecerdasan logis ini, logis matematika. Ya, memiliki keterampilan menyelesaikan masalah yang sangat baik. Nah nanti karena dengan dua nanti jenengan kumpul dengan di yang mana. Nah tak sesuai atau kumpul nanti tolong nanti masih J kalau mana. Kirim nanti biasa tahu. Ya. Ada yang merasa kesulitan? Sudah. Jadi kan apa? L. Ya. Logika. Oh, Matematika. logis matematis sama seperti begitu ya. Sama
Ya ya. Waduh, itu sama-sama ngitung. Jadi, monggo nanti Bu Dewi mau ikut yang mana di kelompoknya. Nanti saya pengennya di situ dengan kecerdasan itu, oh saya itu orangnya gini. Nah, nanti satu baru disimpulkan, oh dengan kecerdasan kayak gini, saya cenderung orangnya kayak gini, gitu ya. Buya terlalu mendalam. Ya. Boleh. Sudah. Nah ini sudah. Nah ini hasilnya. Enggak usah, ikut dulu aja. Monggo. Sudah? Oh, belum. Wah, ini Bu Rasli juga mendalam nih kan sama Bu Eka ya. Ya, tak tunggu semuanya enggak apa-apa. Sampun sudah ya? Belum? Oh iya, ini waktunya lama lah ini sudah. Ini nanti, nah ya kalau jangan. Ya kalau sudah. Monggo, saya pengen Anda juga berkelompok sesuai dengan tipe jenengan. Ya, tipe sebutkan. Kalau saya menyebutkan kan mungkin nggak semuanya. Yang ya, gini aja, yang Bu Anasanti tadi inter atau intra? Inter ikut Bu Anasanti. Monggo Bu Anasanti ke tempatnya mana? Yang inter berapa? Yang inter ikut Bu Anasanti. Inter, ya. Jenengan tadi apa, Mbak? Ibu Dewi. Anda pilih yang mana? Matematika. Yang matematika dengan Bu DP. Monggo. Terus yang intra ada enggak? Yang intra ikut Bu Astika. Ya. Ada selain itu? Ada selain intra dan matematika? Ada enggak? Linguistik ada enggak? Biasanya linguistik ada. Ya? Linguistik ada enggak? Linguistik ikut Bu Riyana. Yuk, monggo. Bisa berkumpul, bisa membahas dengan tipenya nanti untuk mewakili presentasi. Ya. Nah, menurut jenengan orang-orang yang linguistik itu orang-orang yang gimana? Oh, ada yang natural. Siapa? Natural itu cenderung orang yang suka dengan alam dan hatinya halus biasanya.
Ada yang natural. Oh. Langsung ke alam. Monggo bisa berkumpul, bisa dibahas menurut Anda yang sama-sama kecerdasan majemuknya. Setelah itu nanti simpulkan bahwa orang yang kecerdasan linguistik orangnya kayak gini, orang yang kecerdasan matematik orangnya kayak gini. Ya. Itu hanya seberapa, tapi yang Anda rasakan sama nggak dengan itu sebenarnya. Yang matematik kayak gini, oke. Nih, ini matematik. Nah, ini tolong, ini bisa dikembangkan jenengan orang yang matematik tidak harus sama seperti ini ya. Ini hanya mewakili saja. Yuk, makanya setelah dibagi, nah itu membahas dengan tipe jenengan. Itu orang yang bertipes jenengan, itu tipenya apa, itu orangnya gimana, gitu loh. Biar kalau ini kan hanya seberapa mungkin, ini nggak selengkap kalau jenengan menyimpulkan sendiri kan, paham? Oke. Butuh berapa menit? Jangan lama-lama. Butuh berapa menit? Pak Indro. Monggo. Ini visual spasial. Ya, ini. Monggo. Monggo dibahas, tidak harus sama seperti ini. Ini hanya normal. Maksudnya biasanya orangnya seperti ini, mungkin yang Anda rasakan lebih. Paham ya? Ya. Gimana? Ya nanti kalau maju sendiri, lihat kan berbeda dengan yang lainnya. Dia kan pilih salah satu. Monggo. Berarti jenengan bicara dengan jenengan sendiri? Enggak, maksudnya jenengan kan menurut jenengan gimana? Orang yang linguistik itu orang yang, nah itu kan ada. Tapi apakah ya cuma itu saja atau ada yang lain? Mungkin kan bisa dilengkapi. Yang Anda rasakan. Nah, apalagi jangan guru psikologis kan, guru BK lebih bisa merasakan apa yang dirasakan sesungguhnya. Oh, nggak harus dibuka kan sebenarnya ngobrol itu kan ketemu. Indra, bener nggak Indra dengan tipe Indra itu kayak gini? Jangan-jangan bukan Indra, atau jangan-jangan nggak sadar dengan intranya. Wah, pakai mapping, wah bagus ini, jas ini, nggak apa-apa. Saya malah cenderung suka pakai mapping itu. Gambaran yang ada pada pikirannya dituangkan dengan kertas. Natural, biarlah yang natural. Siapa yang natural pengen tahu yang natural gimana? Ini yang natural itu cenderung dengan alam biasanya. Nah ini Bu Rasri tertarik pada mata pelajaran seperti botanik, biologi, zoologis. Nah ini mengkategorikan atau membuat katalog, menikmati berkemah, berkebun. Nah Bu Rasri suka dengan alam, berkemah. Kan natural. Ya. Ya.
Besok direkod Bu Desi. Loh, ini nggak bisa dibohongin Bu tes psikologinya. Suka berkebun tuh. Tak baca ira apa tapi Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan ini tuh harus cari teman. Enggak ini tadi tak. Enggak harus cari teman. Lo namanya kecerdasan majemuk itu berbeda-beda kok. Masa harus cari teman? Sudah apa belum? Enggak harus banyak. Yang penting sudah ada kesimpulannya. Kesimpulan dari kecerdasan Anda. Kecerdasannya jenengan apa? Kesimpulannya orangnya gimana? Kok cerdas gitu? Ya. Loh, ini loh. Mapping. Ya nanti selain Bu Anasari yang lainnya juga boleh. Ditulis di HP. Dipakai ya? Dia dipakai Pak Indro. Indro mau iya, masalahnya aja. Harus menulis ini. Oh lah iya, Pak. Harus menulis, monggo. Tak ikuti. soalnya sudah? Nah itu sudah. Oh belum? Sudah nggih, presentasi nggih. Ya. Nunggu Pak Indro. Terus nanti kelamaan. Ya dari kecerdasan apa dulu ini yang mau menampilkan. Tapi saya mau nanti tidak semuanya deh. Dari berapa dulu? Mungkin dari Bana Santi dulu. Setelah itu nanti Bu Astrid kan yang sudah buat map-mapnya. Mau Bana Santi mau di depan ke bawah. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan apa hasil dari saya. Dominan saya di 3 tempat, yaitu interpersonal 100%, linguistiknya 96%, intrapersonalnya 96%. Yang ditulis di situ yang paling penting adalah interpersonal. Kemampuan saya untuk memahami dan merespon perasaan, suasana hati serta kehidupan orang lain di sekitar saya. Kemudian saya punya keterampilan sosial dalam bekerja secara kelompok. Kemudian saya malah bisa negosiasi, kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan lebih baik. Itu menurut saya yang sesuai dengan saya pribadi seperti itu. Apalagi didukung dengan kemampuan linguistik saya kebetulan 96%. Kakek ngomong, biasanya gitu.
gitu. Sehingga dengan adanya linguistik yang menonjol juga, maka memang kemampuan interpersonal saya menjadi terdukung dengan seperti itu. Begitu. Tapi yang ketiga, intrapersonal saya juga masih lumayan bagus, dominan, yaitu memahami diri sendiri. Walaupun kadang-kadang saya tidak paham dengan diri saya sendiri, tapi di sini dibilang memahami diri sendiri, ya sudahlah, lumayan. Begitu Pak Agus. Oke. Lagi mau tanya dulu. Ya, dominan. Selanjutnya dari kelompoknya Mbak Sika ya sudah bermain yang mewakili siapa? Izin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan mencoba menggambarkan diri kami kelompok intrapersonal. Yang pertama, kami suka memahami diri sendiri walaupun mungkin terjerat ujung-ujungnya overthinking juga. Tapi ada juga yang cuek, jadi antara tengah-tengah. Kemudian kita tuh suka memiliki perasaan yang berlebih, kekuatan diri yang berlebih juga, batasan motivasi dan keinginan diri sendiri, pokoknya thinking ya, jadi berpikir ke dalam tentang diri kita sendiri. Akhirnya kita kadang introspeksi diri, kebanyakan introspeksi diri, kekurangan action mungkin ya. Kemudian ya kita pengendalian diri dan mungkin sering melakukan refleksi diri, tapi entahlah itu berguna atau tidak. Mungkin kebanyakan pikir diri sendiri. Banyak dari kita introvert, mungkin tidak 100%. Yang terakhir self talk, kita sering ngobrol sama diri sendiri. Mungkin basic kita diri kita sendiri. Podcast di sini rumah ini complicated ya, basic. Apabila kekurangan nanti mohon maaf. Demikian, terima kasih. Ya, pertanyaannya dulu. Oke, terima kasih kepada Bu Anasari dan Pak Smika yang sudah menyampaikan atau mewakili kecerdasan majemuk yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, ini kenapa ini kemarin juga saya praktekkan kepada siswa bahwa siswa itu dia tahu bagaimana sih yang ada pada diri saya, potensi apa sih yang ada pada diri saya, selain daya belajar, selain bakat minat, ini juga tahu kecerdasan majemuk yang ada pada dirinya. Nah, ini yang akan mendukung nantinya untuk meraih kesuksesan. Ya, ini yang jurus yang pertama. Kita ke jurus yang ketiga nih. Waktunya terlalu kelamaan nggak ini? Asik ya? Ternyata pelajaran BK asik banget. Langsung saja ya. Tadi sudah sedikit saya utarakan yang tadi resiliensi yang untuk membangkitkan, nah ini atau daya lenting ya, kemampuan untuk membangkitkan kembali setelah menghadapi kesulitan. Nah, ini siswa itu biasanya merasakan kesulitan itu kalau tanpa ada yang membantu untuk membangkitkannya kembali, maka yang ada hanya keterpurukan. Nah, pola pikir manusia ini tolong nanti dipahami. Nah, ini ya, oke. Kenapa tadi saya juga berusaha sedikit tadi utarakan bahwa ada orang yang salah atau orang yang bermasalah siswa kita itu ada pola pikir, ada dua pola pikir, red mindset dan growth mindset. Kita cenderung ada di mana? Kesuksesan, saya bisa sukses jika punya bakat. Nah, ini yang biasanya yang dipahami oleh pola pikir red mindset itu, kalau saya nggak punya bakat, saya nggak akan bisa, saya nggak bisa sukses. Tetapi bagi orang yang pola pikirnya growth mindset, maka saya bisa sukses dengan berusaha. Ayo, contoh lagi, kegagalan. Biasanya kalau red mindset itu cenderung saya menyerah dengan apa yang sudah saya lakukan, hasilnya gagal. Tetapi kalau growth mindset, saya akan berusaha mencoba lagi dengan kejadian yang kegagalan kemarin. Kesulitan, saya
tidak bisa. Biasanya yang bad mindset itu saya tidak bisa. Itu terulang, biasanya terulang. Kalau ada mungkin dari siswa itu kalau disuruh mesti bilangnya nggak bisa dulu. Nah, itu contoh seperti yang kemarin itu sebenarnya saya sebagai pembina itu saya cuma pengen tahu dia itu mindsetnya berada di mana. Nah itu makanya saya cenderung udah maju aja dulu. Nanti kalau maju ada sesuatu itu bagi saya berusaha untuk menimbulkan daya lenting seseorang. Ternyata akan kelihatan. Nah kesulitan biasanya kalau belum aja saya belum bisa. Nah berarti dia masih mau berusaha. Masalah, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Nah itu kalau bad mindset biasanya dia menyalahkan dirinya sendiri. Kalau dia merasa nggak mampu, berarti kalau belum aja solusi apa yang bisa saya upayakan, dia berusaha untuk mencari jalan keluar. Kritik, biasanya kalau dikritik orang-orang yang bad mindset itu cenderung sakit hati. Tapi kalau belum mindset dia akan mengutarakan terima kasih, saya akan memperbaiki. Nah ini contoh tadi yang mungkin ini cenderung kalau ini dilakukan Bapak Ibu itu cenderung dikonseling ya. Kalau konseling itu lebih tepat, ada konselor, ada konselingnya. Nah itu bagaimana seorang konselor nantinya bisa membangkitkan lagi keterpurukan itu menjadi sebuah harapan. Oh ternyata permasalahan itu mesti ada jalan keluarnya ya. Oh ternyata di setiap permasalahan itu ada hikmahnya ya. Nah itu loh yang nantinya Bapak Ibu mungkin juga akan sebagai konselor. Jadi konselor itu tidak harus BK, tapi konselor itu Bapak Ibu juga bisa. Nah ini kemarin saya berusaha membangkitkan permasalahan-permasalahan daripada siswa kita cari jalan keluarnya. Jangan kamu bilang nggak bisa dulu, tapi kamu coba dulu. Oh dari kegagalan kamu akan tahu kegagalan itu akibatnya apa, kurangnya di mana, itu yang growth mindset. Nah, ini ya, ini waktunya kalau masih kita praktekkan sedikit bisa nggak? Ya nanti kalau jenengan sebagai guru walaupun bukan guru BK, tetapi bagaimana bisa mengarahkan ke growth mindsetnya, itu loh. Karena mohon maaf Bapak Ibu terkadang tidak growth mindsetnya yang ditumbuhkan, tetapi pembukuman yang ditumbuhkan. Nah itu malah nanti cenderungnya ke mindsetnya, tapi mindsetnya yang cenderung. Ya. Ini kira-kira kalau praktek masih bisa nggak? Waktu masih cukup nggak? Saya tuh terkadang nggak enaknya nanti apalagi ya sudah mengganggu waktu jenengan. Nah ini berkaitan dengan bad mindset dan growth mindset. Ini sebenarnya lagi ya, ini saling mendukung ya. Nah ini kelihatan ya. Ya, oke. Dukungan lawan ujian. Kelihatan banget waktu, kelihatan ya. Ya, Anda berada di mana? Kalau Anda cenderung itu memberikan kepada siswa dukungan atau pujian, menurut Bapak Ibu yang mana? Dukungan atau pujian? Ya, siapa yang mau menjawab? Dukungan atau pujian? Contoh spesifik dan fokus pada perilaku. Yang satu, yang pujian global dan fokus pada orang. Monggo, saya tidak menjelaskan dulu, tapi saya pengen. Ya monggo. Siapa yang mati dulu? Cari dukungan itu nanti akan muncul alasan-alasan anak itu, kemudian
ada yang lain? Walaupun sama-sama dukungan mungkin balas saja. Kalau saya lebih kepada dukungan, karena kebanyakan anak di kelas itu adalah anak-anak yang jarang didengarkan oleh kita, sehingga dengan kita memberikan dukungan apa yang mereka mendengarkan mereka kayak satu di kelas. Di kelas pada saat mereka nggak bisa, itu saya lihat seberapa bisanya dulu. Lah, udah sampai sini kok nanti bisa dapat kayak ini. Walaupun saya tahu itu sebenarnya ya kalau kita kan gini ya, tapi kita keluarnya itu dalam wujud kalau saya seperti itu. Jadi, ini udah keren sampai sini, lanjutkan yang di sini ya. Gitu. Walaupun itu bagi teman-temannya aneh sekali, tapi ternyata bagi dia itu merasa oh iya ya. Gitu. Kalau saya seperti itu. Mungkin ada yang lain? Ya, ada yang lain? Bu Diki, Bu Finda, dukungan atau pujian menurut jenengan? Tadi Bu Woro dan Bu Santi cenderung dukungan, ya bisa dibaca di sana. Tapi nanti saya akan menyimpulkan tidak baca sama dulu. Atau ini aja ya. Yaitu anak sebagai subjek itu kalau dukungan, ya kamu pasti bangga pada dirimu. Tetapi nanti kalau ujian itu orang dewasa sebagai subjek. Nah, ibu bapak bangga padamu, maka anak itu cenderung akan tidak berkembang dan tidak percaya diri. Memberi kepercayaan, nah ini bahwa itu percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Orang dewasa sebagai yang mengontrol. Nah ini kan kalau ujian itu biasanya orang-orang yang lebih tua itu yang akan mengontrolnya. Tetapi kalau dukungan itu akan tumbuh dari dirinya. Contoh gini, mungkin Bapak Ibu yang mata pelajaran, karena guru BK nggak mata pelajaran ya. Kalau mata pelajaran sekarang di pelajaran Jabarmen ya. Nah itu contoh pelajaran apakah semuanya sama? Walaupun satu kelas, kemampuan orang itu kan berbeda, benar nggak? Mungkin pernah mempraktekkan Bapak Ibu, saya nggak tahu. Ya itu sama-sama pelajaran apa misalnya matematika, tetapi dari 36 itu ada yang menurut Anda dia memang kualitasnya paling bawah. Oh ini memang belum mampu, kalau saya berikan sama dengan temannya. Mungkin jangan punya grade ada 3 ya, mungkin saya nggak tahu ya. Jadi yang pertama A, B, C kalau A tak kasih soal kayak gini pasti bisa. Tapi kalau B bisa tapi lama. Kalau C nggak bisa. Nah ini maka akan muncul sebuah dukungan. Ya dukungan itu untuk membangkitkan. Ya disitulah daya lentingnya. Ya jadi jangan sampai nanti disamakan. Mungkin sudah pernah nih ada yang mempraktekkan. Saya Betul. Monggo. Nah, kebetulan. Saya setiap ulangan membuat satu soal itu 3 tipe. Muda, sedang, suka. Saya meminta anak-anak kerjakan sesuai kemampuanmu. Dan ini sudah saya praktekkan 3-4 tahun terakhir. Jadi kalau membuat soal satu nomor itu 3 jenis soal itu saya tampilkan semuanya. Mereka berhak memilih manapun yang sesuai dengan kemampuan mereka. Itu membuat mereka lebih percaya diri untuk mengerjakan walaupun salah. Tapi percaya diri mengerjakan. Itu Pak. Mungkin ada yang lain. Oke, matur nuwun. Ya. Mungkin ada yang lainnya ini loh, yang dimaksud adalah dukungan dan pujian itu akan berbeda, akan berlawanan. Kalau pujian itu cenderung melemahkan, tapi kalau dukungan itu tidak. Ya, dukungan itu cenderung untuk membangkitkan lagi. Oh, ini bisa tapi ya Pak Santi. Tidak, Pak, saya itu kalau memberikan soal itu ada 3 tipe misalnya. A, B, C, saya baru berada di C itu Bu. Pasti benar saja masih akan memberikan semangat. Yuk, tidak apa-apa. Nah, kamu nanti bisa, apa gitu? Nah, nanti setelah bisa, ini nanti kamu coba ke yang ada tantangan, ada dukungan, di bawah kelas, kayak gitu. Nah, itu loh. Makanya sekarang itu walaupun satu kelas, itu soalnya tidak harus sama.
yang dinamakan diferensial. Perbedaan ada bukan berarti kita membedakan, tetapi berbeda dengan kemampuannya. Nanti yang diharapkan semuanya bikinnya yang gimana gitu. Ya, nanti akan tercapainya itu akan jadi kesuksesan orang itu sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang terkadang Bapak Ibu guru yang lain, mungkin saya nggak tahu, mungkin yang lain kalau yang ada di sini, mungkin dia punya mata. Nah, gitu gitu. Kalau ya ini ya tidak, itu yang membuat anak tidak akan berkembang. Itu ya. Jadi resiliensi itu adalah membangkitkan. Ya. Jadi seorang guru harus bisa membangkitkan, harus bisa mendukung, harus bisa memulihkan kembali semangat peserta didik atau muridnya. Ya, itu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kalau Pak Sulit banyak nggak memungkinkan karena saya sudah pakai 2 jam ini melebihi kapasitas yang dipakai. Saya sebenarnya cuma 1 jam. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk kegiatan saya, untuk membantu saya. Mungkin ada kata-kata atau perilaku yang mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk